Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Membaca Kritis. Baiklah, saya Novia Salsabila sebagai moderator, dan untuk penjelasan materi akan dijelaskan oleh rekan saya Pani Rahmawati. Kepada Pani, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Novia Salsabila yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan hasil diskusi kami ini, yaitu tentang membaca kritis. Membaca kritis adalah membaca yang bertujuan untuk mengetahui fakta-fakta yang terdapat dalam bacaan, kemudian memberikan penilaian terhadap fakta itu. Pembaca tidak hanya sekedar menyerap masalah yang ada, tetapi ia bersama-sama penulis berpikir tentang masalah yang dibahas. Membaca kritis berarti harus membaca secara analisis dengan penilaian. Ya, selanjutnya teknik membaca kritis. Yang pertama, pilihan waktu yang sesuai. Yang kedua, pilihan tempat dan suasana yang sesuai. Yang ketiga, perhatikan posisi. Yang keempat, siapkan alat yang dibutuhkan. Yang kelima, lakukan survei isi buku. Yang keenam, membuat pertanyaan. Yang ketujuh, membaca teliti. Yang kedelapan, lakukan evakuasi. Dan yang terakhir, tinjau ulang. Dan selanjutnya, ragam membaca kritis. Ragam membaca kritis ini terbagi 3, yaitu artikel populer, artikel ilmiah, dan buku ilmiah. Yang pertama, artikel populer itu mengenali persoalan utama atau isu yang dibahas. Yang kedua, menentukan signifikasi isu dengan tulisan yang akan dihasilkan. Yang ketiga, memanfaatkan isu artikel populer untuk bahan atau inspiras dalam menulis. Membedakan isi artikel populer dengan isi artikel ilmiah dan buku ilmiah. Dan yang kedua itu artikel ilmiah. Yang pertama yaitu menggali tesis. Yang kedua, meringkasi butir-butir penting dari setiap artikel. Dan yang ketiga, menyetir konsep-konsep penting. Dan keempat, menentukan bagian yang akan dikutip. Yang kelima, menentukan implikasi dari bagian atau sumber yang dikutip. Yang terakhir, menentukan posisi penulis sebagai pengutip. Dan selanjutnya, buku ilmiah. Yang pertama, memanfaatkan indeksi untuk menemukan konsep penting. Yang kedua, menentukan konsep penting untuk bahan tulis. Yang ketiga, menentukan bagian yang dikutip. Yang keempat, menentukan implikasi dalam bagian yang dikutip. Yang terakhir, menentukan posisi penulis sebagai pengutip. Ya, selanjutnya karakteristik membaca kritis. Yang pertama yaitu kemampuan mengingat dan mengenali. Yang kedua, kemampuan memahami atau menginterpretasi makna tersirat. Yang ketiga, kemampuan menganalisis. Yang keempat, kemampuan menilai isi bacaan. Yang kelima, kemampuan meng-create isi bacaan atau kemampuan mencipta bacaan atau penulis. Dan ini ada contoh bacaan dan praktik dalam membaca kritis. Silakan Anda lihat dari 2 contoh berikut. Bacaan kedua mungkin agak sulit daripada bacaan pertama karena Anda jarang menemukan tulisan tanpa tanda baca, perbedaan huruf besar atau kecil, dan tanpa spasi seperti itu. Akan tetapi akhirnya Anda tetap dapat membacanya, bukan? Dan ini manfaat membaca kritis. Yang pertama, membaca merupakan suatu tindakan yang sangat menunjang kegiatan menulis. Yang kedua, dengan banyak membaca, kita akan mendapat banyak informasi serta pengetahuan yang dapat dijadikan modal untuk menjadi penulis. Yang ketiga, kegiatan membaca dapat memberikan gagasan kepada kita yang berguna untuk tulisan kita. Ya, selanjutnya ada kesimpulan. Oleh karena itu, membaca kritis harus menjadi ciri semua kegiatan membaca yang bertujuan memahami isi bacaan yang sebaik-baiknya. Kita juga dapat mengetahui langkah-langkah dalam membaca kritis, mengetahui bagaimana proses membaca kritis, aneka kemampuan dalam meningkatkan kemampuan membaca kritis, dan mengetahui manfaat membaca kritis. Ya, selanjutnya terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi penjelasan dari rekan saya Pani Rahmawati mengenai membaca kritis. Selanjutnya kita masuk kepada sesi pertanyaan. Apabila teman-teman ingin bertanya, silakan mengajukan pertanyaannya di Google Classroom. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufik wa hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.